Berarti bener di hari anjing kita. Baik, baik. Iya. Heeh. Ya. Oke guys, jadi kita lagi ngisi dulu ini apa? Nih, sampai di foto dulu. Makasih jejak pemula ya. Iya. Ya, Bagi-bagi tuh buat temen-temennya tuh. buat teman-temannya. It's good to be back barengan gue Evan dan Nyihui. Dan di video kali ini gue mau ngebahas tentang Warga Plus 62 yang kelakuannya menurut gue minus buat kurang banget pokoknya dah. Ya siapa lagi kalau bukan Ferdian Velaka, the one and only. Oke, tapi sebelum kita mulai gue dong bantuan untuk support channelnya dengan cara subscribe tombol merah di bawah itu. Jangan lupa juga untuk like video ini dan jangan lupa juga untuk tinggal jejak di kolom komentar. Oke, sekitar nanti kita ngobrol di situ ya. Dan seperti kita sama-sama tahu, si FP ini kan lagi rame nih, dia lagi jadi buron. Oke, ya mungkin di video ini agak beda sedikit dari yang sebelum-sebelumnya gue bikin video. Jadi mungkin gue mau ngebahas tentang kronologinya si FP ini sendiri. Oke, jadi pada awal ya, saat dia mulai trending ini adalah saat dia bikin konten prank ngasih bansos atau sembako, tapi dusnya isinya sampah. Ya lu yang sampah harusnya. Nah di video yang dia bikin itu dia bertiga, dia sama dorong temennya, dan dia ada opening biasa di YouTube-nya segala macem, dan dia tuh bawa kardus kayak bekas mie instan, ya kan kalau gue nggak salah lihat gitu kan, dan dia tuh ngambil sampah bener-bener di tempat sampah, dimasukin ke situ, ke dalam kardus itu, dan dikasih batu bata biar mungkin agak berat gitu kan, dan diikat. Dia pun juga jelasin ini ngambil dari sampah segala macem, dan dia tuh mau ngasihnya ke Waria atau Transpuan di Bandung. Dia ketemu sama orang Waria, gue sebutnya Waria aja. Dia ketemu sama orang Waria dan dia kasih lah itu sembako, ada basa-basi sedikit kayak orang normal biasa aja gitu kan. Orang normal biasa aja. Terus begitu dikasih, dia masuk mobil, dia ketawa-ketawa dan dia kabur. Dari suara yang gue denger di video itu adalah itu tarikan gasnya lumayan kenceng, berarti dia ngebut seolah kayak kabur kan. Nah, dan ternyata video itu banyak banget yang nge-dislike dan maksudnya ngata-ngatain dia, caci maki segala macem, sampai kelakuan itu dikecam sama warga-warga, terutama oleh para netizen top Indonesia kan. Top deh pokoknya netizen Indonesia tuh yang lainnya beng-beng pokoknya. Orang-orang yang gak terima sama pranknya si FP ini itu datang ke rumahnya gitu kan, dibantu sama ormas sekitar dan kepolisian. Datang ke rumahnya dia, pokoknya dia dapat nih rumahnya, alamatnya di mana, dia datengin, tapi ternyata orangnya nggak ada nih, si FP-nya ini nggak ada. Cuman akhirnya ketemu sama orang tuanya, akhirnya mediasi lah, mungkin ngobrol-ngobrol apalah, persisnya omongannya apa juga itu nggak terpublish, atau mungkin gue yang kurang ngulik ya. Lalu si dua orang ini mungkin kan tahu nih ini lagi rame nih, oh ini ternyata dia yang ngeprank gue nih, oh iya bener di videonya ada guanya gitu, mungkin gitu. Dia akhirnya ngedatengin Polrestabes Bandung itu pada hari Senin tanggal 4 Mei. Dia ngelapor nih kejadian itu kan, dia ngerasa dirugiin lah apa segala macem, semacam kesaksian gitu kan. Nah dikonfirmasi juga sama Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Galih Indragiri, laporan tersebut itu benar ada dan katanya akan segera ditindaklanjuti, dan katanya sih akan dibentuk tim gabungan gitu kan. Ada momen dimana si FP ini sempat bikin snapgram. Ini gue agak misinformasi nih. Dia ada 2 snapgram yang dibikin sama si FP ini. Salah satunya adalah pertama dia bikin permohonan maaf kayak gini. Saya pribadi meminta maaf atas kelakuan saya yang itu. Tapi bohong ya. Gue pengen ngomong kasar sama nih orang asli. Lalu ada juga snapgram yang kedua adalah dimana dia kayak mohon-mohon nih gitu kan, ayo dong please bantu followers gue sampai dengan 40.000 lagi dan gue janji akan nyerahin diri ke polisi. Itu kelihatan banget gak sih anjir, jauh lebih penting followers dibanding akhlak anjir. Karena nih orang tuh udah gak ada akhlaknya, gak ada otak juga anjing, goblok paksa. Itu kan Waria ya, dia kan juga butuh duit. Jadi begitu pasti karena keadaan lah, ya kan. Gak ada juga yang mau sih kasar-kasarnya gitu kan, masih kerja di saat PSBB gitu kan, di saat lagi corona begini kan, namanya juga keadaan mungkin butuh menyambung hidup segala macam kan. Itu dia nanti kerja loh, bukan net ngapa-ngapain kan, bener nyari duit buat ya mungkin untuk menyambung hidupnya dia gitu kan. Tapi bangsat lah anjir. Bener deh, mungkin orang gak ada otak, gak ada akhlak ya, bener-bener pokoknya udah. Nah hari Senin tanggal 4 Mei itu salah satu dari 3 orang yang di video itu yang dianggap sebagai tersangka ya, itu yang inisialnya T, itu datang ke kantor polisi dan menyerahkan diri gitu aja gitu kan, bareng sama keluarganya.
Dan ya akhirnya dia jalanin pemeriksaan kan, dan akhirnya dapet nih, akhirnya ketahuan apa motifnya dia bikin video begitu kan. Menurut pengakuannya TF ini, motivasinya nambah konten dan nambah subscriber. Tercetus ide prank itu yang punya ide si A, yang upload juga si A. Oh ya, just for your information, si A ini juga salah satu yang ada di 3 video itu. Jadi itu tersangkanya adalah si TF, si FP, sama si A. Si FP yang ya nama YouTube-nya itulah pokoknya kan. Nah, sampai dengan video ini gue buat, yang update terakhir adalah satu orang udah ada kantor polisi, udah diamanin, udah diproses secara hukum, dan yang 2 yang lagi ini yang kita sebut tersangka atau mungkin sudah naik jadi pelaku statusnya, itu masih jadi buron gitu kan. Nggak tahu di mana, nggak tahu lagi ngapain. Gue yakin pasti bisa ketemu sih. Polisi nggak bisa diakal-akalin lah, ngumpet di mana juga pasti ketahuan. Mending lu sadar lah, lu ngelakuin tuh semangat coy. Terus sekarang udah kayak lu kabur. Lu gila. Ini kenapa sih belakangan itu lagi banyak banget laki-laki plus 62 tuh yang banyak berulah gitu ya. Banyak deh, pokoknya dari yang gue tahu nih, ada yang orang mau bunuh diri, minta followers, ntar bunuh diri live, akhirnya bohongan, terus akhirnya paid promote. Terus ada lagi yang ngata-ngatain boyband Korea, sampai akhirnya dia dimaki-maki. Terus ini sekarang semoga gak nambah lagi sih. Ya semoga jadi pembelajaran untuk kita semua, bahwa gak semua hal itu bisa kita manfaatkan demi keuntungan kita sendiri. Kayak kita harus tempat-tempat sana nih kan. Dengan adanya kayak gini-gini tuh makin bikin Indonesia makin, wah ini sih bukan mundur lagi ya, makin rebahan aja, Indonesia rebahan gitu. Sekian video kali ini, jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue di @ivansdrt. See you next video, I'm Ivan signing out, bye bye.